Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu mengenai bab keanekaragaman hayati. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai mengamati keanekaragaman tingkat gen pada buah nangka. Nah, di sini diberikan dua buah jenis buah nangka ya. Yang pertama adalah nangka madu dan yang kedua adalah nangka bubur. Nangka madu memiliki nama ilmiah Artocarpus heteropilus, sedangkan nangka bubur itu Artocarpus heteropilus. Nah, ternyata nama ilmiahnya keduanya itu sama ya. Berarti kita bisa mengatakan kedua nangka ini berasal dari genus genus dan spesies yang sama. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan mengenai manfaat dari masing-masing nangka tersebut, baik nangka madunya dan nangka bubur. Untuk nangka madu ya, Pak Jul mestinya kita membahas ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Kalau manfaatnya, keduanya berfungsi sebagai buah ya, sumber buah-buahan bagi manusia. Nah, mengenai ciri-cirinya, yang pertama untuk nangka madu ya, itu ukurannya relatif besar. Kemudian daging buahnya tebal, kemudian warna buahnya itu kuning emas dan teksturnya itu renyah. Itu adalah ciri-cirinya. Dan keunggulan lainnya yaitu genjah, dan tanaman tersebut bisa berbuah pada usia 3 tahun. Nah, kemudian selanjutnya untuk nangka bubur itu ciri-cirinya daging buah tipis. Nah, ini bisa dituliskan sebagai perbedaannya. Ini tadi tebal, nangka bubur itu daging buahnya tipis. Kemudian untuk ciri yang kedua untuk nangka bubur adalah lunak agak berserat. Ya. Nah, bedanya apa dengan nangka madu? Kalau nangka madu tadi itu teksturnya renyah. Kalau nangka bubur lunak agak berserat. Kemudian ciri selanjutnya untuk nangka bubur adalah beraroma keras dan mudah lepas dari buah. Jadi mudah jatuh kalau misalkan sudah ada tanda-tanda matang. Seperti itu. Nah, silahkan kalian bisa menulis sendiri sesuai dengan selera kalian mau menulis. Tulis langsung mengenai ciri-cirinya secara utuh masing-masing nangka madu maupun nangka bubur, atau sebatas kalian bisa membedakan antara masing-masing persamaan nangka madu dan nangka bubur. Berikut juga mengenai perbedaan masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk soal diskusinya di sini, apakah terdapat kesamaan terkait nama ilmiah nangka madu dan nangka bubur? Jelas sama ya. Ini ada genus dan nama genus dan spesiesnya itu sama. Artocarpus heteropilus. Ini juga Artocarpus heteropilus. Nah, apakah antara nangka madu dan nangka bubur menunjukkan adanya keanekaragaman? Jelaskan tingkat keanekaragaman yang ditunjukkan. Nah, tadi keanekaragamannya bukan masalah nama ilmiahnya ya. Nama ilmiahnya itu sama, tapi keanekaragamannya itu terdapat pada sisi perbedaannya tadi. Jadi kalau perbedaannya nangka madu itu tadi ukuran relatif besar, nangka bubur ini ukurannya besar sehingga daging buahnya tebal, tapi kalau nangka bubur itu daging buahnya tipis. Kemudian nangka madu itu teksturnya renyah, sedangkan nangka bubur itu lunak agak
berserat. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa walaupun dia nama ilmiahnya sama, namun memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang dinamakan sebagai perbedaan tingkat gen. Jadi apa yang ada di dalam nangka itu yang tadi fokus pada ukuran daging buah dan juga tekstur buahnya itu menunjukkan perbedaan. Nah, tekstur tekstur buah dan tebal tipisnya buah itu menunjukkan apa? Keanekaragaman gen. Jadi ada gen pembawa daging buah tebal, ada gen yang membawa daging buah tipis. Ada yang gen yang membawa tekstur buah renyah, ada yang membawa tekstur buah, gen yang membawa tekstur buah itu berserat. Seperti itu. Kemudian apabila keanekaragaman dikategorikan berdasarkan tingkat gen, rumuskan pengertian keanekaragaman tingkat dan gen menggunakan kalimat Anda sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, walaupun di dalam nama ilmiah atau di dalam nama genus dan spesiesnya itu sama, akan tetapi masing-masing individunya itu menunjukkan perbedaan sifat. Nah, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman gen. Kesimpulannya, sifat gen nangka madu, daging tebal, tekstur renyah. Sifat gen nangka bubur, daging tipis, teksturnya berserat. Nah, seperti itu contohnya. Kayak gitu ya, saya rasa cukup untuk bagaimana kita memahami mengenai keanekaragaman tingkat gen pada buah nangka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.